Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video part 1 sebelumnya, kita telah mempelajari materi perubahan wujud zat. Nah, di video kali ini, kita akan mempelajari materi klasifikasi materi di part 2, unsur, senyawa, dan campuran. Materi itu terbagi menjadi dua, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu ada unsur dan ada senyawa, sedangkan campuran itu terbagi dua, ada heterogen dan homogen. Dari ketiga gambar berikut, ada gambar arang, ada gula pasir, dan ada sirup. Nah, dapatkah adik-adik menentukan mana yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak materi berikut. Yang pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh dari unsur yaitu ada besi, emas, seng, arang, dan lain sebagainya. Lambang unsur. Cara pemberian nama lambang unsur menurut Johannes Jacob Berzelius adalah sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, lambang unsur karbon itu C, lambang unsur kalsium itu Ca. Contoh penulisan lambang unsur atau lambang atom menurut Johannes Jacob Berzelius. Nama Indonesianya yaitu karbon, nama latinnya yaitu karbonium, lambangnya C. Nama Indonesianya yaitu kalsium, nama latinnya kalsium, lambangnya yaitu Ca. Nah, untuk unsur-unsur lainnya dapat adik-adik baca pada tabel berikut. Berdasarkan jenisnya, unsur dibagi menjadi tiga, unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau metaloid. Perbedaan unsur logam dan non-logam yaitu unsur logam itu berwujud padat kecuali raksa, sedangkan unsur non-logam itu dapat berwujud padat, cair, dan gas. Unsur logam itu bersifat kuat dan dapat ditempa, sedangkan unsur non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam dapat menghantarkan listrik dan panas atau bersifat konduktor, sedangkan unsur non-logam itu tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau isolator kecuali grafit. Pembagian unsur logam, non-logam, dan metaloid pada sistem periodik unsur. Unsur yang berwarna biru itu adalah unsur logam. Unsur yang berwarna kuning itu adalah unsur metaloid. Dan unsur yang berwarna hijau itu adalah unsur non-logam. Molekul unsur. Molekul unsur adalah gabungan dua atau lebih unsur yang sejenis. Contohnya O2, N2, H2. Molekul fosfor itu P4 dan molekul belerang itu S8. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Nama senyawanya yaitu air, rumus kimianya H2O. Unsur penyusunnya yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Nah, untuk contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya yang lain dapat adik-adik baca pada tabel berikut. Yang ketiga yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ada dua jenis campuran, yaitu ada campuran homogen, ada larutan, dan campuran heterogen, ada koloid dan suspensi. Larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut.
sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat lain dalam larutan disebut pelarut. Ada 3 jenis larutan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu ada larutan asam, ada larutan basa, dan ada larutan garam. Apakah adik-adik pernah merasakan asamnya jeruk? Dan apakah adik-adik pernah tidak sengaja pada saat mandi menelan sabun atau sampo? Asam banyak ditemukan di sayuran dan buah-buahan. Contohnya yaitu pada nanas, pada cabai, pada asam, jeruk, mangga, tomat, dan lain sebagainya. Ciri-ciri larutan asam yaitu satu, rasanya asam atau tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan yang keempat, yaitu memiliki pH kurang dari 7. Contoh asam di kehidupan sehari-hari. Pada cuka terdapat asam asetat. Pada baterai aki terdapat asam sulfat. Dan pada lambung kita terdapat asam klorida. Basa banyak ditemukan pada sabun. Sabun terdapat pada sabun mandi dan sabun cuci tangan, terdapat pada sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk, dan lain sebagainya. Ciri-ciri larutan basa yaitu rasanya pahit, tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH lebih dari 7. Garam. Senyawa garam yang paling sering dijumpai adalah garam dapur atau natrium klorida atau NaCl. Senyawa garam terbentuk karena reaksi netralisasi. Asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Asam klorida ditambah natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida plus air. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membedakan asam dan basa adalah dengan menggunakan indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna bila bereaksi dengan asam atau basa. Ada 2 jenis indikator yaitu satu, indikator alami, diantaranya ada kunyit, bunga sepatu, bunga mawar, kol ungu, buah naga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada indikator buatan, yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus terbagi menjadi 2, ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru pada larutan basa. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah apabila dicelupkan ke dalam larutan asam. Kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah apabila dicelupkan ke dalam larutan asam. Kertas lakmus merah menjadi berwarna biru apabila dimasukkan ke dalam larutan basa. Untuk mempermudah adik-adik dalam mengingatnya, kita lihat huruf dari merah, itu huruf depannya M, dan asam itu memiliki huruf belakang M. Dan untuk kertas lakmus biru itu huruf depannya B. Untuk basa itu huruf depannya B. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah bentuk campuran antara dua zat atau lebih, namun zat-zat penyusunnya tersebut masih bisa dibedakan secara mudah komponennya dengan jelas. Contohnya, air dan minyak, cat kuku, air berlumpur, air kapur, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman adik-adik apabila video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.